tengah-tengah Tuhan. Kiranya Roh-Mu juga mengurapi pemberitaan firman-Mu, mengurapi kami sekaliannya, mengurapi hamba-Mu secara pribadi. Pakai dan layakkanlah hidup ini untuk tetap dan selalu menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat Tuhan. Yalah Engkau terus semakin bertambah-tambah, hidup ini semakin berkurang-kurang. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang hidup, kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi. Salam. Salam persekutuan kita Philadelphia. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, penghormatan, pengagungan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pihak surga yang sungguh mengasihi kita, tentu yang oleh karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan yang dilimpahkan bagi kita hingga sampai pada saat ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita sudah menaikkan pujian, pengagungan, dan penghormatan kita. Dan saya percaya hati kita juga siap untuk menerima, menampung akan firman Allah, pengajarannya yang selalu kita butuhkan di setiap waktu, bahkan di setiap perjalanan hidup kita, saudaraku, yang tentunya sanggup dan berkuasa menolong dari segala sesuatunya, bahkan menciptakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, hingga sesuatu yang tidak mungkin terjadi pun akan terjadi, sebab firman Allah itu hidup dan berkuasa. Amin. Ya, saudara yang terkasih, kita mendengar dan menerima firman Allah dari seri firman Tuhan yang sudah kita ikuti pada ibadah kita pada minggu-minggu yang lalu, yaitu mengenai domba dan gembala. Bagaimana kehidupan yang tergembala, saudaraku, bagaimana kehidupan domba, bagaimana karakter domba, bagaimana juga sikap domba, ya, bahkan naluri domba kita sudah memperhatikan, yang menggambarkan demikian juga kehidupan kita umat Tuhan yang juga disebutkan sebagai domba-domba Tuhan. Yang terakhir pada minggu yang lalu kita melihat tema yaitu sahabat yang sejati, yang dikutip dari kitab Amsal pasalnya yang ke-18. Kalau bicara tentang sahabat yang sejati, saudaraku, ya tentu juga ada sahabat yang lain. Ya, dua model sahabat kita sudah lihat pada minggu yang lalu. Yang pertama sahabat yang mencelakakan, yang merugikan, tetapi ada sahabat yang sejati, yang lebih karib dari saudara kandung. Ya, pada kesempatan pagi siang hari ini, ya kita juga masih terus melihat bagaimana kehidupan domba, bagaimana keseharian domba, bagaimana tingkah laku domba ataupun karakter domba. Namun saya memberikan tema bagi kita, saudaraku, yaitu cinta kuat, kegairahan gigih. Ya, ini dikutip dari nats firman Tuhan dari kitab Kidung Agung, dari pasal yang ke-8 dari ayatnya yang ke-6. Kita tahu Kidung Agung ini adalah salah satu kitab, ya, yang ditulis oleh Salomo. Ya, ada 3 kitab yang, ya saudaraku, ditulis oleh Salomo, ya, itu Amsal, Kidung Agung, dan Pengkhotbah. Ya, di masa tuanya ataupun yang terakhir, ya saudaraku, ya 3 kitab ini kita tahu ini adalah kitab Salomo. Salah satu kitab yang sangat menonjol di dalam ungkapan kasih adalah Kidung Agung. Ya, bagaimana Salomo mengungkapkan cintanya kepada seorang wanita yang sangat dia cintai. Kalau dalam kitab Kidung Agung pada pasalnya yang ke-6 sampai kepada pasal yang ke-7, di situ disebutkan namanya, ataupun saudaraku dikatakan gadis sulam. Ya, gadis sulam. Ya, saudara yang terkasih,
Ya, bagaimana Salomo mengungkapkan cintanya, cinta yang begitu kuat. Ya, ya. Kalau kita perhatikan dari Kidung Agung pasalnya yang ke-6, Kidung Agung pasal yang ke-6, dari ayat 4 sampai kepada pasal 7 ayatnya yang ke-5, di situ perikopnya mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Sedangkan dari pasal 7 ayat 6 sampai kepada pasal 8 ayatnya yang ke-4, di situ perikopnya kenikmatan cinta. Lalu dari ayat yang ke-5 sampai kepada ayatnya yang ke-7 adalah cinta kuat seperti maut. Ya, jadi puji-pujian mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ya, lalu mengungkapkan bagaimana kenikmatan dan indahnya cinta. Ya, lalu diungkapkan berikutnya cinta itu kuat seperti maut. Cinta yang dimaksudkan di sini adalah cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu kuat dan memberikan gairah yang gigih. Semangat. Ya, semangat yang kuat. Ya, saudara yang terkasih, nanti kita akan melihat juga bagaimana kehidupan daripada domba. Ya, domba itu juga memiliki cinta yang begitu kuat dan gairah yang begitu kuat. Ya, tetapi saya kutip dulu nats ini dari ayatnya yang ke-6. Dari ayatnya yang ke-6, Kidung Agung 8 dari ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ya. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, Terus. seperti meterai pada lenganmu. Ya. Karena cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Terus. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Iya, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ya, kegairahan itu gigih. Ini suatu kepastian. Maka digambarkan seperti dunia orang mati. Ya, terus. Nyalanya adalah nyala api, Ya. seperti nyala api Tuhan. Seperti nyala api Tuhan. Lanjutkan dulu ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Ya. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Terus. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, Ya. namun ia pasti akan dihina. Iya. Jadi ayatnya yang ke-6 ini mengungkapkan bagaimana kekuatan cinta itu seperti maut. Ya, maut sama dengan kematian. Ya, bahkan kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Ya, maut atau kematian atau dunia orang mati itu adalah satu kepastian. Artinya semua orang pasti mati. Ya toh? Ya, semua orang pasti mati toh? Ya, jadi kalau dikatakan cinta itu kuat seperti maut, ya saudaraku, cinta yang sejati itu seperti memberikan harapan yang pasti. Ya, kegairahan yang gigih itu memberikan suatu harapan yang pasti. Ya, ini dalam ayatnya yang ke-6 tadi. Bahkan digambarkan juga seperti nyala api, bahkan seperti nyala api Tuhan. Ayatnya yang ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, sekalipun orang memberi harta benda, ya, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saya mau menyampaikan bagaimana kekuatan daripada cinta yang sejati. Ya. Bagaimana Salomo mengungkapkan cintanya yang sejati kepada wanita yang disebutkan dengan perempuan sulam. Ya, perempuan sulam. Saudara yang terkasih, ini sebenarnya menggambarkan daripada Kristus. Ya, Kristus, cinta Kristus yang begitu kuat, yang sejati kepada kita manusia.
tanpa memandang muka, tanpa memandang status, tanpa memandang tingkat ekonomi kita, tetapi Tuhan Yesus ya memiliki cinta yang sejati, yang begitu kuat, dan tidak satu pun dapat menghalanginya. Maut pun tidak bisa menghalangi. Haleluya. Haleluya. Iya. Maut pun tidak bisa menghalangi. Iblis selalu berusaha untuk menghalangi. Bahkan berkali-kali. Ya. Termasuk iblis pun pernah pakai Petrus untuk menghalangi. Ketika Yesus berbicara tentang penderitaan dan kematian yang akan dihadapi, langsung Petrus tarik Yesus ke samping. Jauhlah hal itu daripada. Kiranya itu tidak menimpamu. Tetapi justru Yesus berkata kepada Petrus, enyahlah, sebab engkau menjadi sandungan bagi. Anak manusia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, jadi walaupun ada yang menghalangi, cinta yang sejati itu tidak dapat dipadamkan. Begitu kuat dan memberikan gairah, semangat yang menyala-nyala bagaikan api. Bahkan api Tuhan yang tidak pernah padam. Ya, kalau api di dapur kan padam kan? Habis gasnya padam dia. Tapi kalau api Tuhan tidak padam-padam. Semangat yang tidak pernah padam. Saudara yang terkasih, cinta yang sejati itu ya, memiliki kekuatan dan gairah ataupun semangat. Kalau kita mencintai Tuhan dengan cinta yang sejati, kita tidak akan tertarik dengan yang lain. Sama dengan, saya berikan contoh, kalau saudara mencintai seseorang dengan cinta yang sejati, saudara akan mati rasa dengan yang lain. Ya. Amin. Saya ulang. Kalau saudara mencintai seseorang dengan cinta yang sejati, saudara akan mati rasa dengan yang lain. Amen. Tapi kalau saudara masih suka dengan ini, suka dengan ini, suka dengan ini, itu tandanya saudara belum cinta. Sekarang saya tarik kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita akan mati rasa dengan yang lain. Saudara akan mati rasa dengan pujian orang lain. Saudara akan berkata Tuhan dan Tuhanlah yang patut dan layak untuk dipuji satu-satunya. Kalau saudara benar-benar mencintai Tuhan dengan cinta yang sejati, saudara akan mati rasa dengan yang lain, dengan pujian orang lain, dengan penghormatan orang lain. Karena kita tahu dan kita sadari Tuhanlah yang patut untuk dipuji, disembah, dan dihormati di atas segala sesuatu. Kalau kita cinta kepada Tuhan dengan cinta yang sejati, dengan kekayaan, kemuliaan dunia pun kita mati rasa. Andai pun kita diberkati oleh Tuhan, andai pun kita diberikan kelimpahan, kita sudah mati rasa dengan itu. Ya, kita tidak akan bangga dengan itu, kita tidak akan berubah dengan itu. Itu kalau cinta sejati. Ya. Tetapi kalau kita masih suka ini, suka ini, suka ini, ya kita cinta Tuhan, tetapi juga masih cinta ini, cinta dunia, cinta dosa. Itu bukan cinta yang sejati.
Supaya kita mengerti dulu, saudaraku, dari awal, dari dasarnya, kenapa dikatakan cinta itu kuat, kegairahan, itu bicara tentang cinta yang sejati. Ya, supaya jangan nanti kita berpikir, kenapa ada orang yang cinta Tuhan, tetapi akhirnya murtad? Kenapa ada orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, tetapi akhirnya undur? Kenapa ada orang yang cinta Tuhan, tetapi bisa berubah? Ya, kenapa ada orang yang cinta dengan Tuhan tetapi akhirnya sombong? Ya, saya mau sampaikan, orang yang memiliki cinta yang sejati tidak akan tertarik dengan yang lain. Cinta yang sejati itu akan membuat kita mati rasa dengan yang lain. Kecuali kita suka, bukan cinta yang sejati, itu lain cerita. Maka kalau saudara memiliki cinta yang sejati dengan seseorang, saudara akan mati rasa dengan yang lain. Ya, saudara katakan, oh itu cinta sejatiku. Ya, kalau itu cinta sejati saudara, saudara tidak akan melirik yang lain. Saudara tidak akan tertarik dengan yang lain. Haleluya. Haleluya. Orang muda, haleluya. Ya. Kalau mau menggambarkan cinta kepada Tuhan kan gampang kan? Ya, kalau ditarik kepada kehidupan orang-orang muda. Ya toh? Ya. Kecuali saudara hanya sebatas suka. Maka bisa berubah-ubah. Suka, 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 suka. Ya. Tetapi bukan cinta yang sejati. Cinta yang sejati itu kuat. Ya. Itu kuat. Maka Kidung Agung ini mengungkapkan cinta kuat, kegairahan gigi. Dalam ayat yang ke-7 tadi, cinta yang sejati itu tidak dapat dipadamkan sekalipun dengan air yang banyak. Sungai-sungai tidak dapat menghanyikan. Ya. Cinta yang sejati tidak dapat dihalangi. Karena ia akan lebih kuat dari air yang banyak sekalipun. Ya, banjir bandang tidak dapat menghalangi cinta sejati. Tsunami pun tidak dapat menghalangi. Haleluya. 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 Ya, cinta itu memang gratis. Tetapi dia punya nilai yang sangat berharga. Ya, oh ini kalau saudara, kalau saya bicara tentang cinta, saudara senyum-senyum sendiri. Ya. Saya mau menyampaikan ya bagaimana cinta yang sejati kepada Tuhan supaya tetap memelihara semangat rohani kita. Ya. Kita tidak bisa bersemangat walaupun kita nyanyikan pujian kita di setiap ibadah. Mari tetap semangat. Berdirilah teguh dan tidak goyah. Walaupun itu di setiap ibadah kita nyanyikan pujian itu, kalau saudara tidak memiliki cinta yang sejati, saudara tidak akan semangat. Saudara bisa bersemangat, saudara bisa bergairah karena saudara memiliki cinta yang sejati. Ini yang sedang diungkapkan oleh Kidung Agung ini. Cinta itu kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Ya, penulis kita Kidung Agung ini hendak mengungkapkan seseorang yang memiliki cinta yang sejati tidak bisa dipadamkan oleh apapun. Ya.
Cinta yang sejati tidak dapat dibeli dengan harta yang banyak. Maka diungkapkan dalam ayatnya yang ketujuh, sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan Cinta sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Cinta sejati tidak bisa diganti dengan harta. Korban-korban kita, pemberian kita kepada Tuhan, sebesar apapun pemberian kita, persembahan kita, tidak bisa diganti dengan cinta sejati. Tak bisa. Cinta sejati itu memberikan gairah semangat. Sehingga memiliki semangat, bukan hanya semangat, katakan di sini, tetapi kegairahan yang gigih. Ini semangat yang kuat. Kalau kita berbicara tentang gairah ataupun semangat, gairah itu ada dua macam. Yang pertama, gairah positif. Yang kedua, gairah negatif. Sama-sama gairah, sama-sama semangat. Tetapi ada semangat yang positif, ada semangat yang negatif. Bagaimana model semangat yang positif? Saya kutip salah satu contoh. Semangat yang positif dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, dalam ayatnya yang ke-17. Dalam ayatnya yang ke-17. Saya minta nanti dipersiapkan terjemahan sederhana, ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka teringatlah murid-muridnya, ya, bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Iya, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, membakar hatiku. Cinta untuk rumahmu membangkitkan semangatku. Cinta untuk rumahmu menggairahkan aku. Ini kan dikutip dari kitab Mazmur 69, Mazmur Daud. Bagaimana semangat Daud itu, kerinduan Daud itu untuk membangun rumah bagi Tuhan, ataupun membangun bait suci, ataupun membangun tabernakel. Ya, dia punya semangat, punya gairah karena kecintaannya kepada Tuhan. Ya, jadi kecintaannya kepada Tuhan, saudaraku, ya, cinta yang sejati kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat Daud itu betul-betul bergairah, bersemangat. Salah satu bentuk semangatnya itu adalah semangat untuk membangun rumah Tuhan. Ya, sampai dia mengungkapkan menghanguskan aku, membakar hatiku. Ya, menggairahkan aku dengan gairah yang gigih. Ya. Tetapi walaupun demikian Tuhan berkata, Daud, engkau tidak bisa membangun. Ya. Karena engkau terlalu banyak berperang. Engkau terlalu banyak menumpahkan darah. Tanganmu penuh penumpahan darah. Ya. Engkau tidak kuizinkan untuk membangun rumah untukku, kata Tuhan. Tetapi, ya, Tuhan memberikan kesempatan. Anakmu kelak, Salomo, dialah yang akan membangun rumah untukku, kata Tuhan. Daud tidak patah semangat. Daud tidak tawar hati. Maka segala sesuatu untuk pembangunan rumah Tuhan yang kelak akan dikerjakan oleh anaknya Salomo dipersiapkan oleh Daud. Maka bahan-bahan untuk itu dipersiapkan Daud. Ya, baik emas, perak, kayu-kayu yang terbaik dipersiapkan oleh Daud. Kenapa, saudara? Semangatnya. Ya, semangat. Dari mana semangat itu lahir? Cinta yang cinta yang sejati. Jadi cinta yang sejati itu menggairahkan semangat, kegairahan gigih.
Sampai Daud mengungkapkan, bagaikan menghanguskan aku, membakar aku. Ini salah satu contoh. Contoh yang kedua, ada semangat kegairahan yang positif. Yang kedua, yaitu semangat untuk Tuhan. Ya, semangat untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Itu dalam Roma pasalnya ya yang ke-10 ya. Tapi coba sebentar kita lihat dulu ini dalam terjemahan sederhana dulu, saya kutip sebentar. Ya, terjemahan sederhana dulu. Demikian. Ya. Saat itu kami murid-muridnya teringat bahwa dalam firman Tuhan ada orang yang berkata kepada Allah, Ya. justru oleh karena rasa sayang kepada rumahmu, Ya. saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan supaya rumahmu dihormati. Saya siap Untuk disusahkan dan dihancurkan. supaya rumah Tuhan dihormati, dihargai, dibangun. Itu maksudnya. Ya, jadi ini satu kerelaan. Ya, walaupun demikian, saudaraku, kerelaan ini lahir tadi dari satu semangat yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Sekarang saya kutip kita Roma pasal 10 dari ayatnya yang kedua. Roma pasal 10 dari ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya, mereka bersemangat untuk Tuhan. Mereka bergiat untuk Tuhan. Hanya persoalannya terus. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya, persoalannya tanpa pengertian yang benar. Ya, tanpa pengertian yang benar. Memang semangat. Hanya karena kurang pengertian saja. Ya, semangatnya di sini bukan semangat yang negatif, tidak. Bukan karena ada motivasi-motivasi yang lain, tidak. Tetapi karena kurang pengertian saja. Ini semangat untuk Tuhan. Kalau tadi semangat dalam membangun rumah Tuhan. Ini semangat untuk Tuhan, semangat melayani Tuhan, semangat memperkenalkan Tuhan, semangat menyaksikan Tuhan. Ya, coba dalam bahasa sehari-hari dulu. Terjemahan bahasa sehari-hari. Demikian. Ya. Saya berani mengatakan ya, bahwa mereka bersemangat sekali mengabdi kepada Tuhan. Mereka bersemangat kepada Allah, mengabdi kepada Allah terus. Tetapi semangat mereka itu tidak berdasarkan pengetahuan yang dari Allah. Hanya persoalannya semangat mereka itu tidak berdasarkan pengetahuan yang benar dari Allah. Ada yang begini kan? Ya, semangat. Ya, semangat melayani. Ya, saudaraku, hanya pengertiannya kurang. Ya, masih semangat melayani? Amin. Masih semangat melayani? Amin. Ya. Nah, hanya kalau pengertian kita kurang, maka datanglah ibadah pendalaman Alkitab. Supaya pengertian kita terus makin bertambah-tambah. Ya, sehingga semangat kita itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Pengertian kita, pemahaman kita. Ya, pengertian kita membuat kita semakin cinta akan Tuhan. Ya, pengertian kita membuat kita semakin terikat dengan Tuhan, semakin melekat dengan Tuhan. Kenapa kita kurang melekat dengan Tuhan? Karena pengertian kita kurang. Ya, kita hanya tahu Tuhan itu, kita hanya mengenal Tuhan itu secara umum. Ya, bahwasanya Dia adalah Tuhan, Dia juru selamat. Ya, Dia satu-satunya Allah yang berkorban mati untuk manusia, mati di kayu salib bukan karena kesalahannya, tetapi karena dosa-dosa manusia. Ya, lalu Dia mati untuk menjangkau kita manusia yang berdosa. Itu kita tahu secara umum. Ya,
Tetapi secara mendalam, secara pribadi, kita kurang memiliki pengetahuan. Kenapa? Karena kita kurang bersekutu. Kita kurang membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita kurang membaca, kurang memahami firman-Nya, sehingga kita kurang mengerti. Sekalipun memang pengetahuan manusia tidak ada yang sempurna tentang Tuhan, tetapi pengetahuan kita harus terus bertumbuh, harus terus meningkat. Dari tahap ke tahap, dari tahap ke tahap, sampai nanti Dia yang sempurna itu datang untuk menyempurnakan pengetahuan kita. Haleluya. Haleluya. Iya, akan tetapi pengetahuan kita itu harus terus bertumbuh, berkembang. Supaya jangan sampai kita bersemangat, ya, bergairah, tetapi kurang pengertian. Nah, bahayanya orang yang bersemangat tapi kurang pengertian, ketika dia menghadapi masalah, pergumulan, persoalan dalam hidupnya, dia akan tawar hati. Dia akan kecewa, dia akan murtad, dia akan meninggalkan Tuhan. Bahkan mungkin juga dia akan mempersalahkan Tuhan. Kenapa? Sebab kurang pengertian. Ya, ketika dia mengalami pergumulan, kesusahan dalam hidupnya, dia akan berkata, Tuhan, Engkau di mana? Ya, aku sudah setia, aku melayani, aku mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, aku turut berkorban, aku memberikan waktu, tetapi kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami kekurangan? Kenapa keluargaku kacau? Kita tidak mengerti. Ya, akhirnya kita tawar hati. Ya, kita ingin berdiam diri. Lama-kelamaan makin dingin dan makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Kurang mengerti. Apalagi kalau kita melihat orang yang hidup dalam dosa makin diberkati, orang yang hidup dalam kenajisan makin sehat. Kita yang aktif, kita yang setia, kita yang bertekun, kita sakit-sakitan, kita kurang berkat. Hidup pas-pasan, mau jajan aja mikir. Ya. Baru iblis mulai menipu. Setia. Ya. Masih kau tetap bertekun dan setia? Sekarang kutukilah Allahmu dan matilah. Ya kan, iblis begitu pekerjaannya toh. Ya, sama seperti apa yang dibisikkannya kepada istri Ayub. Tetapi kalau kita memiliki pengertian, pemahaman, dan betul-betul mengenal Tuhan, maka kita akan berkata, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak siap menerima yang buruk? Dan kita akan berkata, dunia adalah tempat hidupku ini diuji, dicobai, supaya aku lulus masuk dalam kemuliaan. Kalau orang memiliki pengertian. Ya. Nah, kembali kepada kitab Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang kedua. Saya minta dibacakan dalam terjemahan sederhana dulu. Terjemahan sederhana. Demikian, Ya. saya tahu benar bahwa mereka sungguh-sungguh berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah. Saya tahu. Kata Rasul Paulus, bahwasanya mereka berusaha hidup untuk menyenangkan hati Allah. Bahkan mereka sungguh-sungguh berusaha. Tetapi usahanya tidak berdasarkan pengertian yang benar. Ya, namun persoalannya, usahanya itu ya tidak berdasarkan pengertian yang benar. Ya. Maka dibutuhkan pengertian yang benar. Semangat itu karena kita betul-betul mengerti. Semangat beribadah karena kita betul-betul mengerti apa makna ibadah itu, apa tujuannya, ya, apa berkatnya. Kita punya semangat melayani karena kita mengerti
Tujuan melayani itu apa? Dasarnya kita melayani itu apa? Motivasi melayani, berkat melayani itu apa? Kita mengerti. Dan siapa yang kita layani itu mengerti. Ya. Kalau kita berkorban dengan semangat. Kalau kita memberi dengan semangat. Kalau kita membantu orang lain, kita membantu dengan semangat. Karena kita mengerti. Ya. Apa berkatnya kalau kita berkorban? Apa berkatnya kalau kita memberi? Apa berkatnya kalau kita membantu orang lain? Kita mengerti. Itu membuat kita semangat. Jadi ada semangat ataupun gairah yang positif. Ya, contoh yang pertama tadi bergairah membangun rumah Tuhan. Yang kedua bergairah untuk Tuhan ataupun melayani Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam kitab 2 Korintus pasal 9, ya, dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9, ya saudaraku, ini semangat. Ya. Bahkan jemaat ini bersemangat di dalam berkorban, di dalam memberi, ya. Di dalam, ya saudaraku, kalau kita perhatikan membantu ya orang lain, secara khusus para hamba-hamba Tuhan, para penginjil-penginjil, pelayan-pelayan Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 9, dari ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku telah tahu kerelaan hatimu tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Terus, kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Iya, terus. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Iya. Paulus katakan begini. Ya. Kepada orang-orang di Korintus dan juga kepada orang Makedonia. Paulus berkata, jemaat di Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Dalam hal apa siap sedia? Ini bukan siap sedia menyambut kedatangan Tuhan, bukan. Ya. Ini bukan soal menyambut kedatangan Tuhan. Perikopnya di situ. Pengumpulan uang untuk Yerusalem. Nah, ini. Ya. Ini pengumpulan uang untuk Yerusalem. Ya. Jadi dari gereja-gereja daerah-daerah, termasuk seperti Akaya ini, saudaraku, mereka mengumpulkan uang, nanti itu dikirim ke Yerusalem, ke pusat. Karena pada masa itu, pada masa gereja mula-mula, pusat itu ada di Yerusalem. Ya, ada di Yerusalem. Ya, jadi dari gereja-gereja daerah-daerah, itu mereka mengumpulkan dana ke pusat. Ya, untuk apa saudaraku? Yang pertama-tama untuk mendukung pelayanan di pusat. Yang kedua, untuk mendukung pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dikirim dari pusat. Ya, untuk menyebarkan Injil ke segala penjuru. Ya, jemaat Akaya ini begitu bersemangat. Maka sampai Rasul Paulus menyampaikan kepada orang-orang di Makedonia, hai orang-orang Makedonia, orang-orang Akaya, jemaat di Akaya itu sudah dari sejak tahun lalu sudah siap sedia. Mereka sudah bergerak, mereka sudah mengumpulkan dana. Ya, mereka ikut mengambil bagian. Hai engkau orang-orang di Makedonia dan juga orang Korintus, mari juga turut. Dan bukan hanya itu, jemaat di Akaya ini dikatakan telah merangsang, menjadi perangsang bagi banyak orang. Ya, sudah perangsang, sudah menjadi penggairah, membangkitkan gairah semangat yang lain. Ya, makanya maunya ya, semangat kita berkorban juga membangkitkan semangat orang lain. Amin. Haleluya. Ya, jangan kalau berkorban, mari kita berkorban.
Ya, kita bukan berkorban uang, tetapi kita akan berkorban barang ataupun bahan, kira-kira begitulah. Ya. Oke, dari Mak Alisa berapa? Ya, 3 gelas aqua. 3 apa? 3 gelas. Ya, bisa jadi perangsang? Ya, Mak Alisa saja 3, aku 1 saja. Itu bukan perangsang namanya. Ya, jemaat Akaya ini kecil. Ya, tetapi bersemangat. Jemaat Akaya itu bukan orang-orang kaya, tidak. Tapi bersemangat. Bergairah. Ini kalau kita membaca kelanjutannya. Sebenarnya jemaat di Akaya ini bukan jemaat yang sangat kaya, tidak. Iya. Coba kita lanjutkan dulu. Atau dari ayat 5 dulu, ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu untuk berangkat mendahului aku, supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian yang telah kamu janjikan sebelumnya, agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Iya, bukan dengan terpaksa, tetapi itu diberikan dengan sukacita, dengan semangat. Ya, ini nanti kelanjutannya dari ayatnya yang ke-6 ya sampai seterusnya. Ya, bagaimana konsep ataupun prinsip ya di dalam memberi itu. Ya, saudara yang terkasih, jemaat di Akaya ini bukan jemaat-jemaat yang kaya, bukan jemaat-jemaat yang memiliki harta yang banyak, tidak, tetapi semangatnya itu yang menjadi perangsang katanya. Ya, saya kembali fokus kepada ayatnya yang kedua dulu. Ayatnya yang kedua dalam terjemahan bahasa sehari-hari ya. Terjemahan bahasa sehari-hari. Demikian. Iya. Saya tahu kalian suka menolong dan saya sudah membanggakan kalian kepada orang-orang di Makedonia. Ya, terus. Saya mengatakan kepada mereka bahwa sejak tahun yang lalu saudara-saudara di Akaya sudah siap untuk memberikan sumbangan. Siap untuk memberikan sumbangan terus. Dan semangatmu sudah mengobarkan juga semangat sebagian besar dari mereka. Dan semangatmu, hai engkau jemaat Akaya, sudah mengobarkan. Ya, sudah merangsang sebagian besar jemaat-jemaat yang lain. Tetapi kembali, yang saya mau kutip adalah semangatnya, kegairahan yang gigih. Ya, kegairahan yang gigih. Dan kegairahan di sini adalah gairah positif yang didasari oleh karena cinta akan Tuhan. Cinta yang sejati. Kalau Injil Yohanes pasalnya yang kedua, cinta yang sejati itu membuat dia bergairah untuk membangun rumah Tuhan. Sekalipun aku susah, sekalipun hidupku hancur, ya, tetapi aku ingin rumah Tuhan dihormati. Aku ingin rumah Tuhan dihargai, aku ingin rumah Tuhan dibangun. Itu yang diungkapkan dan dilakukan oleh Daud. Jadi itu adalah Mazmur Daud yang dikutip dalam Injil Yohanes pasal yang kedua tadi. Demikian juga semangat. Ada orang bersemangat untuk Tuhan. Sekalipun kurang pengertian, kurang pemahamannya, masih kurang pengenalannya, tapi semangat. Yang paling parah, saudaraku, pengenalan akan Tuhan, pemahaman tentang Tuhan, pemahaman tentang firman sudah banyak, sudah limpah, tapi semangatnya justru makin berkurang. Makin banyak tahu firman Tuhan, tetapi makin berkurang semangatnya. Wah, ini lebih parah. Masih semangat? Amen. Ya.
Jadi kalau ada orang yang bersemangat sekalipun kurang pengertiannya, masih mudah tertolong. Ya, daripada sudah memiliki pengertian yang banyak, sudah memiliki pengenalan akan Tuhan, sudah banyak mengerti firman Tuhan, tetapi justru kehilangan semangat. Itu yang parah. Tapi ada semangat tak? Yang ketiga, seperti jemaat Akaya, sekalipun mereka bukan jemaat-jemaat yang kaya, tetapi mereka begitu bersemangat di dalam memberikan sumbangan-sumbangan untuk Yerusalem. Bahkan itu menjadi perangsang bagi jemaat-jemaat yang lain. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini model gairah yang pertama. Tadi saya katakan gairah itu ada dua. Satu, gairah positif. Baru yang kedua, gairah negatif. Yang negatif. Ya, ada gairah yang negatif. Semangat yang negatif. Semangat yang negatif ini memang bersemangat. Tetapi semangatnya karena memiliki motivasi yang menarik kepada dirinya. Sehingga itu bisa merusak, bisa mengganggu, bisa melukai yang lain. Sama seperti domba. Domba itu ketika musim untuk berkembang biak, ya, atau ada masa-masa untuk kawin, ya saudaraku, ya, domba itu bergairah, bersemangat. Ya, maka untuk mempertahankan ataupun untuk mendapatkan domba betina, biasanya itu domba jantan adu kepala. Maka untuk itulah tanduknya itu. Ya, saya sudah sampaikan domba tidak memiliki keberanian untuk melawan musuh ataupun binatang-binatang buas sekalipun punya tanduk. Tetapi tanduknya itu biasa dipakai untuk melawan sesama domba jantan. Demi untuk mendapatkan perhatian dari domba betina. Ya, jadi itu bersemangat. Ya, dan kadang-kala semangatnya itu juga tidak terkontrol. Ya, semangat untuk berkembang biak supaya bertambah domba-domba. Tetapi kadang-kala semangatnya itu juga, ya saudaraku, bisa menjadi semangat yang negatif. Ya, maka domba yang lain bisa dia tiba-tiba dia tanduk, dia serodok. Kalau saudara pernah lihat, apakah di televisi, saudaraku, ataupun mungkin di media-media lain, kalau ada domba, dia serodok itu gembalanya. Pernah lihat begitu? Pernah. Ya, nggak pernah lihat? Pernah. Itu semangat. Tetapi semangat yang negatif. Ya, nanti domba lain itu diam, dia serodok tiba-tiba. Nah, nanti gembalanya di depan pun itu jalan. Ya, itu dia bisa serodok itu dengan tiba-tiba dan bisa melukai. Apa yang memacunya? Semangat untuk berkembang biak. Tetapi akhirnya muncul semangat yang negatif. Ya, kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai domba-dombanya Tuhan, saudaraku, ya, seringkali dua ini muncul. Semangat yang positif dan ada semangat yang negatif. Ya, semangat yang negatif ini bisa melukai. Kitab Galatia, saya kutip sebentar. Kitab Galatia dari pasal yang keempat, Galatia pasal yang keempat,
Saya kutip dari ayat 17. Demikian firman Tuhan. Iya. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, Terus, tetapi tidak dengan tulus hati. tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, Iya. supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Iya, supaya kamu giat mengikuti mereka. Ya, ini kan suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Ternyata ada juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang berusaha menarik jemaat Galatia ini dan mengambil perhatian jemaat Galatia supaya tertuju kepada mereka, beralih dari Paulus. Ya, perhatikan supaya kita paham. Ayat 17 dikatakan begini tadi. Mereka, ya, ini hamba-hamba Tuhan, dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Kamu ini jemaat Galatia. Tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu daripadaku. Itu maksud Rasul Paulus, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Ya, jadi menarik jemaat yang lain untuk menjadi pengikutnya. Saya selalu dan sering mengingatkan saudara, jangan berusaha menarik jemaat yang sudah tergembala. Amin? Amin. Amin? Amin. Jangan berusaha menarik-narik jemaat yang sudah tergembala. Ketika saudara berusaha untuk menarik-nariknya, saudara sedang melukai hati gembalanya. Tanggap ya? Amin. Iya. Jangan katakan, itu gembalamu sudah lain, ku tengok. Ya, kayaknya itu sudah pengikut aliran sesat. Jangan jelek-jelekan gembalanya supaya engkau bisa tarik dia. Haleluya. Haleluya. Ya. Ya. Saudara bersemangat menarik orang lain, tetapi ada orang yang terluka, ada orang yang tersakiti, itu namanya semangat yang negatif. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, ada dua model semangat, gairah. Gairah yang positif, gairah yang ya, kita bersemangat. Ya, supaya jemaat kami tambah, supaya anggota komsel kami tambah, ya, supaya kelompok kami tambah. Ya, maka saudara tarik orang lain. Ya. Apalagi saudara buru-burukan pimpinannya, itu semangat yang negatif. Tapi tariklah orang lain yang di dalam dosa. Menangkanlah jiwa-jiwa yang di dalam dosa. Menangkan jiwa-jiwa yang di luar Tuhan, yang belum tergembala dengan baik, dengan benar. Haleluya. Haleluya. Jangan karena mau supaya kita banyak, jemaat kita bertambah-tambah, anggota komsel saudara makin bertambah-tambah, sehingga semangat saudara itu semangat yang negatif. Jangan. Ya, jangan jadi domba-domba yang bersemangat tetapi menyeruduk yang lain, membuat yang lain terluka. Haleluya. Haleluya. Ya, coba terus. Ayat 18, Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, ya, asal pada setiap waktu, dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Ya, bukan hanya ketika aku ada di antara kamu. Ya, Paulus katakan, bagus kalau orang bersemangat, bagus. Tetapi jangan karena aku ada. Ya, seakan-akan itu memanas-manasi aku. Wah, ini kan, ya. Coba saudara bayangkan, Paulus melayani jemaat Galatia. Itu? Amin. Ya. Orang-orang Galatia sudah banyak dimenangkan. Lalu ada orang lain tarik ini jemaat Galatia. Oh, Paulus itu nggak benar itu. Ya, dari mana kerasulannya itu? Ya, sekolahnya juga nggak jelas. Ya, siapa itu gurunya? Siapa itu dosennya?
Ya, dulu bandit itu, penganiaya itu, ya, sosokan itu khotbah. Ya, sini aja. Jemaat Galatia ini ditarik. Ya, sehingga kelompoknya banyak. Ya, dan dilihat oleh Paulus. Ya, itu siapa kan? Amin. Ya, oh, kami udah makin banyak. Paulus. Ya, kamu rasul. Jemaatmu makin berkurang. Maka Rasul Paulus sampaikan, ya, kalau dia bersemangat, oke. Tapi biarlah semangatnya itu di setiap waktu. Menjangkau, memenangkan jiwa-jiwa. Jangan hanya ketika aku ada di antaramu. Ya, jangan seakan-akan hanya memanas-manasi aku. Paulus mau menyampaikan, kalau memiliki semangat, dialah semangat karena cinta. Cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Bukan semangat yang negatif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, miliki semangat karena cinta Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar suka dengan Tuhan, tetapi miliki cinta yang sejati. Haleluya. Ya. Ini gairah yang negatif. Hal yang sama dengan jemaat di Filipi. Jemaat Filipi pun begitu. Ya, apalagi pada waktu itu Rasul Paulus berada di penjara. Jadi surat Filipi itu ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara. Dikirim kepada jemaat Filipi. Sementara Paulus ada dalam penjara. Maka banyak orang-orang berusaha untuk menarik jemaat-jemaat Filipi ini. Bahkan banyak pelayan-pelayan yang merasa dirinya lebih hebat dari Paulus. Ya, sehingga sampai Paulus berkata begini, ada orang yang memberitakan Injil karena dengki, iri. Tapi ada juga oleh karena tulus. Filipi pasal 1 ayat 15. Filipi pasal 1 ayat 15 ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, ya. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ada yang memberitakannya dengan maksud baik. Ya, terus. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ya. Sebab mereka mau bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Terus. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri. Tapi yang lain karena kepentingan sendiri. Dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Ya, terus. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ya, terus 18. Tetapi tidak mengapa. Gak apa-apa, ya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Terus. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Ya. Tentang hal itu aku bersukacita. Ya. Dan aku akan tetap bersukacita. Ya, gak apa-apa. Kata Rasul Paulus, saya minta terjemahan dibacakan dulu. Ya, dari firman Allah yang hidup saja akan kita lihat. Ya, jadi di jemaat Filipi pun demikian. Mereka begitu bersemangat. Semangat memberitakan Injil, semangat bersaksi. Ya, semangat memindahkan jemaat orang. Ya. Nah, semangat. Tapi saya sampaikan semangat ini semangat negatif. Ya, semangat yang negatif. Ya, tapi pindahkanlah orang-orang dari dosa ke dalam kebenaran. Amin. Amin. Dari maut kepada hidup. Ya, coba kalau kita bersemangat memindahkan orang-orang dari dosa kepada kebenaran, dari maut kepada hidup, tiap bulan kita baptisan air. Karena ada orang-orang yang bertobat. Amin. Haleluya. Haleluya. Ya. Jadi bukan memindahkan jemaat orang lain, tidak. Kalau memindahkan jemaat orang lain, bisa-bisa kita nanti sekali 5 tahun baru baptisan. Nah, itu pun yang sudah dibaptis lagi. Ya, kenapa? Karena sudah rata-rata dibaptis. Ya. Jadi biarlah semangat itu oleh karena cinta akan Tuhan, cinta sejati. Coba dalam terjemahan firman Allah yang hidup dulu. Dari ayatnya yang ke-15, ayat 15. Tentu saja
Tentu saja ada beberapa di antara mereka yang berkhotbah tentang berita kesukaan itu. Terus? Sebab dengki kepada Ya, saya. dengki kepada saya. Bayangkan. Masih bisa khotbah. Dengan hati dengki. Waduh. Ya, koordinator komsel jangan gitu ya. Amin. Amin. Jangan ada yang dengki. Ya, tapi masih khotbah juga. Apalagi saudara dengki dengan anggota komsel saudara, gimana saudara mau khotbah? Ya, saya pun kalau saya dengki dengan saudara, sakit hati dengan saudara, iri hati, cemburu dengan saudara, marah dengan saudara, saya nggak bisa khotbah. Ya. Heran ya kok bisa khotbah, hatinya penuh dengan ya, iri dengki. Ya. Ini aneh ini orangnya. Ya terus. Mereka ingin dikenal sebagai pengkhotbah yang berani. Ya, mereka ingin dikenal sebagai pengkhotbah yang berani. Ya, maka berusaha untuk tampil lebih hebat dari Paulus. Ya, supaya dikatakan pengkhotbah yang berani. Iya, bahkan terus. Tetapi yang lain mempunyai maksud baik. Ya, tetapi yang lain, pengkhotbah yang lain punya maksud yang baik. Ya, tidak ada motivasi-motivasi menarik kepada dirinya sendiri. Terus. Mereka berkhotbah karena mereka mengasihi saya. Ya. Sebab mereka tahu bahwa Tuhan membawa saya ke sini untuk dipakai sebagai alat mempertahankan kebenaran. Pengkhotbah yang baik, mereka berkhotbah juga sekaligus memperkenalkan Rasul Paulus. Paulus ini dulu memang dia adalah penganiaya jemaat, tetapi Tuhan sudah menampakkan diri kepadanya dan Paulus sudah berubah. Tuhan persiapkan Paulus dan Tuhan pakai Paulus menjadi rasul bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi. Ya, oleh sebab itulah Paulus ini sampai ke daerah-daerah lain. Ya, secara khusus wilayah Asia. Ya, dalam pergerakan pelayanan pemberitaan Injil. Nah, ini disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang baik. Tetapi terus, ada pula orang yang berkhotbah dengan tujuan agar saya iri hati. Ya. Mereka menyangka bahwa sukses mereka akan menambah kedukaan saya di dalam penjara ini. Tetapi ada juga yang berkhotbah. Ya. Tujuan khotbahnya adalah supaya Paulus menjadi iri hati. Sementara Paulus dalam penjara, mereka berusaha berkhotbah dan menarik banyak orang-orang kepada dia. Masuk dalam kelompoknya. Sehingga dikatakan kepada Paulus, wah sudah berhasil dia. Sudah berhasil mengumpulkan banyak orang. Sekalipun orang yang dikumpulkannya itu adalah hasil pelayanan Paulus. Ya, merasa sukses. Ya. Saudara yang terkasih, orang yang sukses itu adalah orang yang berhasil memenangkan jiwa. Memindahkan dari maut kepada hidup. Sebab itu yang dikerjakan oleh Yesus. Itu pula yang kita kerjakan sampai dia datang kembali. Amin. 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 Ya, memenangkan jiwa-jiwa, bukan memindahkan kita. Ya, bukan memperbanyak kelompok kita, kumpulan kita tidak. Tetapi menjangkau jiwa-jiwa. Seberapa yang Tuhan percaya. Maka jangan senang kalau anggota komsel saudara banyak. Ya. Tetapi bukan karena banyak yang dimenangkan dari dosa. Ya. Hanya karena perpindahan saja. Ya, contohnya dari Pemda pindah ke Pasir Indah. Dari Barelang pindah ke Pasir Indah. Ya, dari Kapling Mandiri pindah ke Pasir Indah. Lalu di Pasir Indah sudah banyak dia numpuk. Ya, padahal semua ini sudah dibaptis. Sudah penuh dengan Roh Kudus. Ya, sudah lebih lama lagi umur rohaninya dari koordinatornya. Saudara yang terkasih, menangkan jiwa-jiwa. Amin. Dan biarlah semangat dalam memenangkan jiwa-jiwa ini tetap kita miliki.
Karena kita cinta Tuhan. Amin. Amin. Ya, coba terus. Tetapi apapun alasan mereka, Ya, kenyataannya ialah berita kesukaan tentang Kristus tetap dikabarkan. harus tetap dikabarkan terus. Dan saya merasa senang. Saya merasa senang. Ya, mau apakah tujuannya membuat saya iri hati? Ya. Yang penting Kristus diberitakan. Dari sini Paulus mau menyampaikan, aku tidak merasa cemburu dengan keberhasilan, kesuksesan orang lain. Karena aku tahu Tuhan juga memakai hidup. Tuhan pakai aku sesuai dengan porsi yang Tuhan percayakan. Maka kalaupun ada orang lain yang berhasil, jangan pernah merasa iri cemburu. Amin. Jadilah saudara sebagaimana diri saudara sendiri. Ya, sebagaimana Tuhan pakai saudara sesuai dengan porsi masing-masing. Saya pun selalu berusaha menjaga hati ini supaya jangan cemburu dengan orang lain. Andai pun orang lain jemaatnya banyak, andai pun orang lain gerejanya lebih besar, lebih bagus. Andai pun orang lain jemaatnya semua mungkin orang-orang yang diberkati. Sementara kita menggembalakan orang-orang jemaat-jemaat yang sederhana ke bawah. Puji Tuhan, kita punya porsi masing-masing. Ya, amin. Amin. Apa yang Tuhan tuntut? Kesetiaan. Hamba yang dipercayakan 5 talenta, 2 talenta dengan 1 talenta, yang dituntut bukan jumlah, tetapi kesetiaan. Andai pun saudara tetap menjadi guru sekolah minggu sampai Tuhan datang kembali, lakukanlah dengan setia. Amin. 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 Andai pun saudara dipercayakan Tuhan hanya mendukung pelayanan penggembalaan, ya, mungkin hanya bersih-bersih gereja sampai Tuhan datang kembali, lakukanlah dengan setia. Tuhan tidak menuntut hasil yang engkau hasilkan sama dengan hasil yang harus saya hasilkan. Tapi Tuhan tuntut setia. Maka dikatakan, hai hambaku yang setia. Nah, kembali saudara, kasih yang sejati akan membangkitkan semangat, gairah. Gairah yang gigih. Namun tadi saya sudah sampaikan, ya, gairah itu ada 2. Gairah yang positif, gairah yang negatif. Gairah yang positif ini lahir daripada Roh Kudus. Rohlah yang menggairahkan kita. Gairah negatif itu lahir dari keinginan. Kalau kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat 11 mencatat, janganlah kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala. Seperti nyala api Tuhan. Dan layanilah Tuhan. Ini kegairahan dari roh. Semangat dari roh. Iya. Dikatakan ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, jadi jangan kerajinannya kendor. Amin. Jangan semangatnya kendor. Amin. 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 Jangan gairah beribadahnya kendor. Jangan kerajinannya melayani kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala ya. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Apa yang sudah saudara mulai, lanjutkan. Bahkan tingkatkan terus. Ya. Sekali lagi saudaraku, ada gairah yang berasal dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggairahkan kita. Yang membuat kita tetap bersemangat dalam melayani Tuhan. Tetapi ada juga semangat. Semangat ini karena dari dagu. Ya. Dari keinginan.
keinginan untuk lebih dari orang lain, keinginan untuk dipuji oleh orang lain, keinginan untuk dihormati, dihargai oleh orang lain, keinginan-keinginan ini membuat kita bersemangat. Tetapi semangat ini adalah semangat dari daging. Ya. Kalau semangat dari daging, suatu waktu ini akan kebentur dengan masalah. Maka kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus sampaikan begini, dulu kamu berlomba. Berlomba dengan baik. Dulu kamu bersemangat dengan baik. Ya, tetapi sekarang, ya, di mana semangatmu? Di mana gairahmu? Sedikit ragi sudah mengkamiri, sudah merusak. Nah ini, ya, Kitab Galatia pasal yang ke-5 ya. Kitab Galatia pasal yang ke-5, coba. Demikian ayat yang ke-7. Iya. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Iya. Siapakah yang menghalang-halangi kamu? Terus. Sehingga kamu tidak menuruti kebenaran Ya, lagi. siapa yang menghalangi? Terus. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang berasal memanggil dari kamu. Dia, bukan bersumber dari Tuhan yang sudah memanggil kamu. Terus. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Tetapi sedikit ragi sudah mengkamirkan, sudah merusakkan seluruh adonan. Ragi ini merusak. Apa yang dirusak? Semangat, gairah. Ya. Kalau kita mundur kepada pasal yang ketiga, kan dikatakan begini, kamu sudah mulai dengan roh, apakah kamu akan mengakhirinya dengan daging? Ya. Jadi ketika keinginan daging itu sudah merusak bagaikan ragi, itu akan memudarkan semangat. Kalau kita bicara tentang ragi, ada beberapa model ragi. Dalam Injil Matius pasal yang ke-16 dan juga dalam kitab Markus pasal 8. Ragi apa itu? Dalam Matius pasal 16 ada disebutkan di situ ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Apa ragi orang Farisi? Bukan Pak Saragi ya. Nasi belang-belang kamu Pak Saragi. Ya, ragi. Pak Saragi pakai H. Ya, ragi. Ada namanya ragi orang Farisi, ada ragi orang Saduki. Itu dalam Matius pasalnya yang ke-16. Itu kan? Coba ayat 6. Ayat yang ke-6. Ya. Yesus berkata kepada mereka, Ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Iya, ragi orang Farisi dan Saduki. Yesus sendiri berkata, waspadalah, berjaga-jagalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Kalau dalam Markus pasalnya yang ke-8, ada namanya juga ragi Herodes. Ya, ayat berapa itu? 15. Ya. Markus 8 ayat 15. Ya. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, ya. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ya, di sini ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Apa yang dimaksudkan ragi Farisi, ragi Saduki, ragi Herodes? Perhatikan supaya kita mengerti. Ragi orang Farisi. Ya. Farisi itu mengajarkan tetapi tidak melakukan. Ajaran yang paling baik itu memberi teladan. Amin. Amin. Sekali lagi, ajaran yang paling baik itu memberi Teladan. Maka kalau orang tua mau memberikan ajaran yang baik kepada anak-anakmu, berikan teladan.
Jangan orang tua suruh anaknya sekolah minggu, orang tuanya nggak berminggu. Iya. Jangan orang tua suruh anaknya berdoa, tapi orang tua nggak doa. Ya, anaknya kalau nggak berdoa sebelum makan, wah. Nah ini dimarah. Tapi orang tuanya juga mau makan juga nggak berdoa. Amin. Ya, langsung ibu duton. Contoh kecil saja. Ya. Maka ajaran yang paling mantap itu adalah memberi teladan. Ragi orang Parisi mengajarkan. Tetapi orang Parisi tidak melakukan. Tidak memberi teladan. Sesuai dengan apa yang diajarkannya. Itu ragi. Ya. Orang Parisi. Maka orang lain berkata, oh, kau mengajarkannya, kau mengkhotbahkannya, tapi kau sendiri nggak melakukan. Ya. Orang lain disuruhnya berkorban, dia sendiri nggak berkorban. Itu Farisi. Ya. Saduki. Orang Saduki itu tidak percaya dengan kebangkitan. Orang Saduki itu tidak percaya tentang kebangkitan. Maka mereka tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Dalam pandangannya orang kalau sudah mati udah selesai. Kebangkitan itu bicara tentang kuasa Tuhan. Kalau orang Saduki tidak percaya tentang kebangkitan, berarti orang Saduki tidak percaya dengan Kuasa Tuhan. kuasa Tuhan. Ya. Mereka beribadah, mereka melayani, tetapi tidak percaya dengan kuasa Tuhan, tidak percaya dengan mujizat. Kalau saudara khotbah, saudara memberitakan firman Tuhan, yakini khotbahmu. Amin. Ya, yakini kuasa Tuhan. Maka saudara yang sakit seringlah bersaksi tentang kesembuhan. Loh. Saudara yang sakit, saudara bersaksi tentang kesembuhan, berarti karena saudara percaya kuasa. Kuasa mujizat, kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang menyembuhkan. Ya. Maka saksikan. Ya. Saudara yang kekurangan berkat, saksikanlah. Ya. Bahwasanya Tuhan kita itu kaya dan saudara diberkati. Maka ketika saudara sampaikan, ketika saudara berkhotbah, ketika saudara saksikan, maka firman itu digenapi. Digenapi dalam hidup saudara dan terjadi dalam hidup orang lain. Bisa ditangkap? Itu tandanya kita yakin dengan kuasa Tuhan. Maka kalau saya berkhotbah pun, yang saya khotbahkan ini bukan kebutuhan saudara saja, tidak. Kebutuhan saya. Maka ketika saya khotbahkan, saya makin diyakinkan. Saya makin percaya. Lalu terjadi. Ya, saudara pun kalau saudara percayai khotbah itu terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Ya. Nah, saudara yang terkasih, ini tadi ragi Farisi, ragi Herodes yang tidak percaya tentang kuasa kebangkitan. Saduki ya. Ya, tidak percaya kuasa kebangkitan. Tidak percaya kuasa Tuhan. Baru yang ketiga adalah ragi Herodes. Ragi Herodes itu apa? Ini Markus pasal yang ke-8. Kalau kita mundur kepada Markus pasalnya yang ke-6, saudara nanti boleh membaca di situ. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes.
dan berkata, "Hai Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Herodes mengambil istri adiknya, saudaranya yang bernama Filipus. Dia ambil istri saudaranya. Ini berbicara tentang nikah yang rusak, hancur, menghalalkan segala cara, kekuasaan untuk memenuhi keinginan dagingnya, hasrat. Dan ragi itu merusak. Sekali lagi, ragi itu merusak. Apa ragi Farisi? Ragi Farisi dikhotbahkan, diajarkan, tetapi tidak dilakukan. Dia hanya ingin penghormatan, pujian dari orang lain, keinginan daging. Saduki tidak percaya dengan kuasa, berarti melayani dengan kekuatan, kemampuan daging. Demikian juga dengan ragi Herodes, tidak memberikan contoh teladan yang baik dalam soal nikah. Dan itu merusak. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, keinginan daging, walau di awal bersemangat, tetapi selama daging itu terus dipertahankan, tidak dimatikan keinginannya, maka semangat rohani kita akan pudar. Tapi Roh Kudus akan membuat kita tetap bersemangat di dalam Tuhan, yang didasari dengan cinta yang sejati kepada Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu miliki cinta yang sejati, cinta kuat, kegairahan. Cinta yang sejati itu kuat. Saudara akan mati rasa dengan dunia, dengan harta benda, bahkan dengan segala pujian, dengan penghormatan. Saudara akan berkata, semua milik Tuhan, semua kemuliaan baginya. Sehingga kita tetap memiliki gairah yang gigih sampai Tuhan datang kembali. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita.